Hai Peanut Gengs! Sebagai negara yang rawan gempa, Jepang punya segudang cara dalam melaksanakan mitigasi bencana mereka. Termasuk bagaimana media memainkan perannya dalam memberikan informasi kepada masyarakatnya loh. Penasaran seperti apa? Yuk deh kita simak videonya. Di dunia media ada istilah yang mengatakan kalau bad news is a good news ya guys. Yang artinya kabar buruk adalah berita baik. Ya, walaupun ungkapan itu nggak selalu benar, tapi banyak wartawan mencari kabar buruk dalam setiap beritanya. Termasuk juga berita bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Namun hal ini nggak berlaku di Jepang loh. Jika negara tersebut mengalami bencana besar, ketimbang menjual kesedihan para korban, wartawan di sana memilih cara tersendiri dalam mengabarkan berita kepada penduduknya. Contohnya aja ketika gempa bumi yang disusul tsunami menerjang Jepang pada 11 Maret 2011. Saat gempa terjadi, tak satupun media menyiarkan gambar atau video mayat yang bergelimpangan serta tangisan histeris dari penduduk di sana. Padahal, kekuatan gempa mencapai 9 skala Richter, disusul tsunami setinggi 10 meter, dan menewaskan lebih dari 18.000 jiwa. Di hari pertama gempa, media akan menyiarkan kondisi terkini yang dipantau melalui udara guys. Tak ingin berlarut dalam kesedihan, keesokan harinya media akan menampilkan warga bergotong royong untuk bisa bangkit serta menyoroti langkah pemerintah dalam pemulihan kota. Tak ada darah ataupun tangisan, sebaliknya nih guys. Tayangan justru memberikan harapan dan semangat bagi para korban. Wih, keren banget ya guys. Selain itu, ada aturan liputan bencana loh, mulai dari sebelum bencana terjadi, saat bencana, setelah, dan masa rehabilitasi guys. Ketika sebelum terjadi bencana, tujuan media adalah mengurangi kerusakan dengan menyediakan peringatan dini sesegera mungkin dan evakuasi. Setiap televisi akan menyiarkan peringatan terjadinya bencana, sehingga penduduk dapat mengevakuasi diri ke titik kumpul demi mengurangi korban jiwa. Kesiapan ini juga dipengaruhi oleh mitigasi bencana penduduk Jepang, yang udah diajarkan sejak dini, terutama pada anak-anak. Lalu, saat bencana terjadi, media berperan mendukung operasi penyelamatan dengan mengumpulkan dan melaporkan informasi berdasarkan kerusakannya guys. Contohnya, ketika lembaga penyiaran publik yaitu NHK, secara up-to-date memberikan informasi terbaru selama 24 jam non-stop setiap harinya. Prioritas utama adalah evakuasi dan informasi yang disampaikan bisa menyelamatkan lebih banyak jiwa. Pantes deh kalau jumlah korban gak terlalu banyak dengan kekuatan gempa yang besar. Menariknya, media NHK yang 96% sumber keuangannya dari iuran masyarakat, memiliki helikopter dan truk transmisi satelit untuk melaporkan bencana secara cepat loh guys. Pada gempa dan tsunami 2011 tersebut, setidaknya 12 helikopter dan 50 unit truk itu dikerahkan untuk melaporkan bencana dan informasi kepada publik guys. Dalam hal ini, media jadi punya kontribusi untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi kehidupan masyarakat. Jika kita bandingkan dengan gempa dan tsunami Aceh 2004, mitigasi bencana dan kesiapan teknologi media di Indonesia tentu sangat berbeda. Gambar-gambar dari tsunami Aceh banyak bersumber dari video amatir milik warga. Sedangkan di Jepang, prioritas utama dari informasi kebencanaan berasal dari media mereka yang punya tujuan untuk mengurangi korban jiwa. Kira-kira kita bisa begitu nggak ya guys? Nah gengs, itu tadi bagaimana cara negara Jepang dalam melakukan liputan terkait bencana. Kalau menurut kamu, apakah kita perlu belajar dari mereka? Coba tuliskan tanggapanmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.